Oke teman-teman, balik lagi di Tarot Zodiak. Setelah tadi kita udah bacain soal Cancer, kita bakal lanjut ke Leo. Uh, Oke, seperti biasa kita baca soal karirnya, kesehatannya, terus yang terakhir percintaannya. Ya. Apa dulu? Biasanya kesehatan dulu kan? Oke, kesehatan. biasa kesehatan aja. Tetap 2 kartu. Oke, saya 1, 2, sip. Oke. Kartu pertama kayak gini. Yang kedua. Oke, buat Leo. Kesehatan, ya kan? Iya. Kesehatan. Ada warning sih, tapi nggak apa ya? Nggak kayak yang sebelumnya Cancer. Oke. Lebih di ini sih, apa ya? Ini lebih kepikiran. Oke. Kadang kan kesehatan juga dipengaruhi sama apa ya? Tingkat stres seseorang. Iya nggak sih? Ada pengaruhnya kan, walaupun nggak yang 100%. Tapi di sini lebih cenderung ke hal-hal yang nggak perlu dipikirin tuh jangan dipikirin terus-terusan kayak gitu kan. Oke. Ya. Banyak sih hal-hal yang apa ya mungkin nggak perlu dipikirin, kayak emang katakanlah planning yang nggak sempet dijalanin atau gagal dan belum sempet dilanjutin lagi. Kadang kayak gitu kan ngeganggu pikiran juga kan. Tapi ya itu, fokusnya adalah yang di kartu kedua, apa yang dijalanin sekarang itu fokusin dulu aja sih. Oke, benar. Karena ketika pun teman-teman mungkin mau lanjutin planning yang udah gagal atau ke pending, itu pasti ntar ada waktunya sendiri. Iya. Jadi apa yang ada sekarang dimaksimalin, untuk yang sempat ke pending nanti pasti akan ada waktunya sih. Iya. Soalnya nggak semua orang itu punya kemampuan untuk multitasking ya, kayak gitu. Jadi ya itu sih worry-nya. Balik lagi ke prioritas lah ya ini. Prioritas apa yang ada sekarang dimaksimalin dulu, yang sempat ke pending ntar dulu aja deh, nggak apa-apa. Iya. Toh misal pun apa ya, rencana kita yang mau kita jalankan itu belum bisa dijalankan sekarang, itu bukan berarti udah nggak bisa sama sekali kita lanjutkan kan. Mungkin emang sekarang ada hal yang lebih memungkinkan untuk dilakukan, lebih realistis lah untuk dilakukan. Setelah kita ngelanjutin buat ngelakuin apa yang bisa kita lakukan sekarang, mungkin kedepannya barulah kita bisa lanjutin yang ketunda itu kan. Siapa tahu juga yang kita jalanin sekarang itu justru malah mempermudah kita buat melakukan yang belum bisa kita lakukan ini. Kayak bisa sih. Iya kan? Kayak misalnya kita mau bikin usaha misalnya. Terus kayaknya dengan sumber daya yang kita miliki sekarang itu kayaknya sulit banget. Ya udahlah, kita kerja sama orang dulu, cari modal kayak misalnya gitu kan, mungkin kayak gitu juga bisa kan. Ya. Dan itu akan mempermudah besok kalau kita misalkan mau mulai usaha gitu kan. Udah ada modal lebih dan lain sebagainya. Iya sih, yang jelas aktivitas yang lagi dijalani sekarang tuh kalau dari kartu tadi ya, itu butuh intensitas yang super sih. Oke. Jadi bukan aktivitas yang bisa dibagi waktunya. Kayak gitu, makanya kenapa harus fokus dulu sama apa yang ada sekarang. Oke. Nah, gitu aja sih. Khusus kesehatan ya, lebih ke jaga stres dan mood. Oke. Lanjut ke karir ini tadi sebenarnya keluar langsung 3 kartu bonus ya. Ini bonus. Yang kebuka apa semuanya? Semuanya. Oke. Semuanya. Kartu bonus ya. Ini sama. Bonus juga ini? Bonus. Oke. Biasanya kan pengennya sih karir kayaknya 2 aja sih cukup sih. Tapi karena yang keluar 3 ya udah nggak apa-apa sih. Oke. Kayak gini. Karir ya ini ya. Oh, langsung dibaca 3-3 langsung aja sih. Oke, siap. Apa-apa. Sepertinya ada sesuatu nih. Dan tadi pembahasan soal kesehatan juga sebenarnya nyambung ya sama karir ya. Yang kurang lebihnya. Biasanya ya itu sih kayak gitu. Nyerempet-nyerempet dikit lah. Yang ini juga sih. Ini juga. Oke. Kartu pertama kayak gini. Terus yang kedua. Terakhir. Oke, karir ya. Secara grafik sih nggak ada yang menunjukkan naik turun. Bakal ada sesuatu yang naik ataupun ada sesuatu yang turun drastis, itu enggak.
Ini lebih ke kesadaran aja sih. Nyerempet tadi yang masalah kesehatan juga. Ya nggak semua yang di kesehatan itu pasti nyerempet di karir ya. Iya. Tapi untuk yang ini kayak dari aku sendiri kayaknya ini nyambung juga sih. Kadang itu kita mikir bahwa apa yang kita lakuin itu yang terbaik, ini yang benar kayak gitu. Sampai kadang kita nggak butuh pendapat orang lain tentang diri kita, ya kan? Kita mampu nggak untuk melakukan aktivitas atau karir yang sedang kita tekuni kayak gini. Nggak ada salahnya kok minta apa ya pendapat orang lain tentang apa yang sedang kita lakuin. Ini cocok nggak sih? Ini bagus nggak sih? Kayak gitu buat kedepannya kayak gitu. Karena kelemahan dari si Leo ini, entah dia suka memaksakan diri atau kurang peka dengan dirinya sendiri sih. Dia ngerasa bahwa masih mampu kok, masih bisa kok. Jadi apa yang ada ya udah hajar aja. Oke. Sampai yang mungkin bisa berimbas ke kesehatannya sih. Oke. Kayak gitu. Jatuhnya jadi maksain ya. Lebih ke maksain dan kadang nggak sadar aja sih kalau dia udah mendekati limit. Kayak gitu sih untuk karirnya. Tapi secara grafik naik atau turunnya enggak sih. Lebih ke gimana caranya buat seimbang. Oke. Gitu. Masuk sih, tapi tadi ada sedikit saran tipis-tipis, minta saran itu boleh kok. Coba tanya-tanya sama teman, menurut mereka kita di dalam pekerjaan kita sekarang itu kayak gimana. Maksudku se-aware-awarenya kita sama diri sendiri pasti ada sisi-sisi yang kadang kita itu nggak aware gitu. Siapa tahu orang lain ngah gitu loh. Iya, kayak gitu. Jadi yang nggak ada salahnya karena kadang misal dari aku sendiri Kak, ini masih batasan normal sih untuk aktivitas atau karir yang lagi aku tekuni kayak gitu. Tapi bisa jadi teman kita atau orang yang berada di sekeliling kita itu ngelihatnya kok kayaknya kamu terlalu ambisius banget ya, sampai kadang maksain kesehatan, maksain segala hal yang kamu miliki kayak gitu, dan itu bisa jadi bom waktu ke depannya. Iya. Kayak gitu aja sih. Oke. Langsung kita lanjut ke asmara ya. Asmara. Tapi setuju sih aku tadi itu, apa ya, dalam kita menjalani kegiatan kita itu kita juga perlu apa ya, ngukur seberapa besar sih tangan kita, seberapa kuat tangan kita buat ngangkat beban itu, buat bener-bener handle segala macam apa ya problemnya gitu loh. Sepaham apapun tentang diri kita ya pasti akan ada celah kita yang nggak tahu kan. Iya. Jadi balik lagi nggak ada salahnya kok minta pendapat orang lain tentang gimana sih sejauh ini tentang diriku sendiri. Iya. Betul. Oke, hubungan. 3 kartu. Oke. Oke, kartu yang pertama kayak gini. Terus kartu kedua. Kartu ketiga. Kalau dari Leo ya ini ya, relationship atau hubungan, apapun itu hubungan yang sedang dijalani sama si Leo, kayaknya akan ada pertanda bagus sih ke depannya. Oke. Di sini nggak begitu kelihatan bagusnya itu yang kayak gimana contohnya itu nggak kelihatan. Tapi kalau bicara lagi tentang grafik, kayaknya grafiknya bakal naik dan itu positif. Oke. Kayak gitu. Tapi selalu ada tapi. Ketika emang ada pertanda baik, jangan sampai apa ya, kamu menganggap enteng lengahnya gitu. Karena di sini Leonya itu kadang sekalinya dia lengah, itu bakal ngerusak yang cukup banyak sih. Kayak gitu. Yang jelas jangan terlalu buru-buru ketika kamu punya plan lebih dengan pasanganmu. Kayak gitu. Entah pasangan, entah yang lagi deketin kayak gitu. Kalau misal lagi PDKT, nggak usah buru-buru deh. Walaupun mungkin kalian udah ngerasa kayaknya cocok nih. Kayaknya udah mulai masuk nih apa yang prinsipku sama prinsip dia buat kedepannya soal hubungan ini kayaknya udah kelihatan mulai bagus. Kadang kan kita ngerasa kayak gitu ya ketika lagi deket sama seseorang. Itu ada bagus, tapi jangan sampai lengah. Dalam artian mungkin ada beberapa sikap atau beberapa prinsip yang bertentangan katakanlah, tapi jangan dianggap enteng juga. Kadang yang bertentangan dan itu sedikit bisa jadi itu menjadi apa ya, hal yang akan menghancurkan
kalian semua kayak gitu. Oke. Tapi dari kartu pertamanya itu dan yang pertanda grafik naik itu ada penjelasan spesifiknya nggak sih, kayak maksudnya peningkatan grafik itu kayak oh orang yang bakal kita deketin ini dia ada apa ya, ada tanda-tanda positif nih buat mau sama kita atau gimana kayak. Oke, mungkin kalau dari kartu sendiri kan nggak ada yang muncul ya. Tapi kalau di logika itu kayak ketika hubungan itu menjadi apa ya, atau ada grafik yang lebih positif. Katakanlah kalau yang lagi PDKT kayaknya ada bau-bau bakal jadian nih. Katakanlah kayak gitu. Atau mungkin yang udah menjalin hubungan kayaknya ada bau-bau buat ke jenjang yang lebih serius. Kayak gitu. Tapi warningnya adalah jangan sampai lengah gitu. Kadang ketika kita hampir mendekati sesuatu yang serius, itu kan pasti ada aja cobaannya. Orang bilang kalau mau nikah, katakanlah itu pasti ada hal-hal yang diuji. Kayak gitu. Nah, jangan sampai hal kayak gitu itu malah ngerusak sesuatu yang udah kalian bangun secara lama. Kayak gitu. Dan yang jelas nggak usah terlalu buru-buru, nikmatin aja sih. Walaupun kayak garis finishnya tuh udah mau kelihatan. Kayak gitu sih. Warning yang muncul kayak gitu. Tapi secara keseluruhan bagus sih. Tinggal jangan sampai lengah aja. Atur ritme lah ya. Iya. Pelan-pelan aja dinikmatin. Oke. Buat tadi yang karir sama kesehatan bisa dijaga lah ya. Kalau bisa ditingkatkan tadi dari segi karirnya, kalau misal ada kurang-kurang bisa lah diobrolin sama teman mungkin yang kita nggak ngeh kurangnya kita apa di dalam pekerjaan kita, mungkin teman-teman kita bisa ngeh. Terus yang soal kesehatan tadi apa ya, dari kesehatan yang lebih ke stresnya sih. Oh iya manajemen ini ya, pikirannya ya. Jangan sampai overthinking. Nah itu ya kayak gitu aja sih. Sama semoga berhasil di asmaranya buat Leo. Terima kasih teman-teman buat karena udah nonton. Buat kedepannya mungkin ini sih, kalau misal kalian ngerasa pembacaan dari Dani itu relate sama kalian, bisa lah main di komentar, ceritain kalau gimana sih relate-nya pembacaan Dani buat zodiak kalian masing-masing. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di tarot zodiak berikutnya dengan pembacaan buat zodiak lainnya. Terima kasih.